Begini ya, yang pengen kami tanyakan ini ya, mungkin dari beliau Kiai dan Gus. Yang pertama, yang masih ada, yang masih mengakar di masyarakat ya, yang masih mengakar masyarakat, itu masih banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa sih polemik nasab ini baru dibahas pada saat ini? Dan munculnya ini di saat beliau seorang kiai juga yang ada di Banten, ya tentunya yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang membahas ini. Sedangkan ulama-ulama terdahulu kita, utamanya para sesepuh kita, termasuk mungkin sering disebutkan baik Kiai Hashim Asy'ari ataupun kiai-kiai seperti yang lain, itu tidak pernah membahas nasab ini. Ini yang pertama. Nah kan yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan lebih alim mana sih antara kiai-kiai terdahulu dengan Kiai Haji Imaduddin yang saat ini membedah atau membuka awal kaitan dengan polemik nasab. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang ini sebenarnya mewakili dari masyarakat umum lah gitu ya. Yang kedua yaitu apa gini. Apa tanggapan dari panjenengan sendiri yang saat ini sedang meneliti kaitan dengan nasab-nasab, mohon maaf, ya klan Ba'alawi lah atau Habaib yang pada saat ini. Ya. Kan ini sekarang sudah muncul yang namanya kitab tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Bagaimana tanggapan panjenengan? Ini yang nomor dua. Terus kemudian yang nomor tiga, kami beberapa hari yang lalu mendengarkan bagaimana panjenengan menerangkan masalah kaitan dengan Ubed ya, itu di channel panjenengan, baik dari panjenengan ataupun dari Gus Hasan sendiri dari channelnya menerangkan masalah Ubed itu. Yang menjadi pertanyaan itu ya itu adalah dari beberapa channel-channel yang lain menyampaikan kalau Ubed ini disampaikan adalah tokoh fiktif. Ya, ini menyampaikan tokoh fiktif. Tapi di channel panjenengan menyampaikan ini adalah tokoh historis. Artinya bahwasanya Ubed ini punya bapaknya ini. Nah, ini berdasarkan apa sih sebenarnya panjenengan dengan kajian seperti ini dan sejauh mana panjenengan mengetahui siapa orang tua atau bapak dari Ubed ini? Itu mungkin 3 poin yang perlu kita tanyakan dulu sebagai pembuka dan monggo dari panjenengan untuk bisa menjelaskan agar apa? Agar masyarakat secara umum itu bisa mengetahui yang apa namanya kaitan dengan polemik nasab. Jangan sampai cuma mohon maaf ini cuma sekedar ikut-ikutan. Biar mereka juga bisa mengkaji, oh seperti ini toh hasilnya gitu. Jadi apalagi panjenengan ini beredar akan mohon maaf akan menerbitkan sebuah buku juga gitu kan. Jadi agar kami itu bisa tahu sih sebenarnya dari mana, terus kemudian apa referensinya panjenengan itu dari mana, ini agar bisa ketahuan semua. Itu mungkin ya Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, silakan Kiai Ja'far untuk menjawab yang pertama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik. Sebelum kami menjawab tentang pertanyaan yang pertama, kami baru-baru ini mendengar diskusi di TV One, acara Loyal Club yang dipimpin oleh Bang Karni. Yes. Jadi di situ terjadi diskusi di antara Syarif Rahmat dengan Novel Bamuk. Jadi di situ terjadi perdebatan sengit antara Syarif Rahmat dengan Novel Bamuk. Itu katanya Imad ini pemecah belah umat. Nah, kalau kita memandang polemik nasab ini dari kacamata negatif, maka benar ini adalah pemecah belah umat. Akan tetapi kalau kita memandang polemik nasab ini dengan kacamata positif, di situ banyak hikmah
yang bermunculan dari polemik nasab ini diantaranya kami mempunyai gairah untuk membela nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kami juga tergugah dari tidur panjang kami akan disiplin kaidah ilmu nasab. Dan yang ketiga, ini juga menggugah masyarakat yang awalnya tidak ada keinginan untuk mengkaji. Bahkan di tingkat awam pun juga sekarang punya hasrat untuk mengkaji ilmu nasab yang selama ini hampir terkubur, tidak ada yang tahu. Bahkan kami yang 10 tahun di Mekah ini tidak pernah mempelajari ilmu nasab, apalagi yang awam. Yang ngaji sampai ke Mekah ya, ke luar negeri, ini tidak pernah mengkaji ilmu nasab. Dan jarang sekali juga mengkaji tentang sejarah. Sehingga kami mudah dibohongi dengan orang-orang yang berhidung mancung dan berbrewo. Seolah-olah semua yang berhidung mancung itu adalah orang Arab, dan semua orang Arab itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus baik, kami akan mengutip tentang jawaban untuk yang pertama itu dari buku mereka, Keabsahan Nasab Pahlawi, yang awalnya kami mengira bahwa buku tersebut akan menjadi sebuah pertunjukan dalil untuk menyelesaikan polemik nasab, tapi ternyata buku tersebut itu isinya rancu, terus ibaratnya amburadul, dan juga salah di dalam mengaplikasikan takbir dan kaidah ilmu nasab, sehingga apa yang mereka tulis di dalam buku tersebut itu bukan menguatkan nasab mereka, justru ini menyerang atau menghancurkan keabsahan nasab mereka. Tidak sesuai dengan judulnya, Keabsahan Nasab Pahlawi. Isinya ketidakabsahan nasab Pahlawi. Baik, akan saya baca ibarat pertama dari mereka yang menukil dari kitab Rasail, tapi di sini tidak disebutkan. Jadi ini kitab mereka di halaman 8, Keabsahan Nasab Pahlawi. Yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis tsabitat. Di sini mereka salah tulis. Wa yasbudu bisyubhat. Ini terjadi 2 kali. Kalau misalnya salah tag ya 1 kali sebenarnya. Dengan ibarah yang sama terjadi kesalahan 2 kali. Jadi di sini wa yasbudu bisyubhat lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqaqin wa muamalatin wa qad adda ulama'un nasab khamsata ra'iqa li thubuti. Yang artinya begini. Yasbutun nasab, di sini juga kurang wawunya. Sebenarnya wa yasbutun nasab. Dan nasab itu bisa ditetapkan bil alamatil wadihat, dengan alamat-alamat yang jelas, seperti bukti arkeolog. Mereka tidak punya. Bukti arkeolog. Wabil bayyinatis tsabitat, dan dengan catatan-catatan yang jelas. Mungkin seandainya saya berada di posisi mereka, ya saya tidak akan mengutip ibarah ini. Ini karena merugikan penulisnya. Betul. Ya mungkin yang penulis itu bukan dari kalangan habaib. Sehingga mereka penulis itu tidak bisa menghayati apa sih sebenarnya kemauan para habaib itu. Kok malah menukil ini? Tidak ada chemistry di antara penulis dan bosnya. Makanya tulisannya itu justru menyerang bosnya, juragannya yang nyuruh menulis ini, katanya tim dari mereka. Oleh karena itu kekurang hati-hatian sudah nampak. Seandainya mereka lebih meneliti lagi, tidak mungkin dong salah sampai 2 kali. Salah itu hanya sekali.
Oh ini salah sampai 2 kali. Artinya redaksi pertama yang kedua pun sama kesalahan. Sama, iya. Apalagi kan mereka nanti di belakang itu ya Kiai, dia kan mengatakan bahwasanya Kiai Imad ini terindikasi ya Oke. dengan pengaruh-pengaruh orientalis Hmm. dan tokoh-tokoh ulama non aswaja. Ya. Alasannya kenapa? Karena Kiai Imad ini masih meminta verifikasi kitab sezaman. Ya. Yang kata mereka itu tidak ada di dalam kaidah ilmu nasab. Padahal di awal bukunya mereka mengutip ini, yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Nasab itu tetap berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Nah, wabil bayyinati tsabitat, dan berdasarkan keterangan-keterangan yang valid. Gitu. Nah, keterangan yang valid ini apa? Ya kitab sezaman. Gitu. Ya. Mereka nggak punya. Artinya kan nggak sadar mereka dengan ini ya. Ya kan selama ini yang terjadi kan tim-tim mereka sendiri Hmm. itu kan menyampaikan kalau memang ada kekhususan untuk diskriminasi itu harus ada yang zaman, mana buktinya kan gitu. Nah, iya. Bahkan bilang sampai menyampaikan seperti ini yang bisa kan. Terus mana buktinya? Pengakuan setelah yang ini kaitan dengan Ini- Nabi Muhammad ini itu kan belum- sampai beliau seperti itu kan. Ini belum selesai. Oh iya, siap. Jadi di sini makanya mereka wakot ada dari kitab Rusail juga. Wakot ada ulama nasab, dan ulama nasab itu telah membuat rincian hitungan bahwa toroik di sini lima jalan, 5 kaidah untuk menetapkan sebuah nasab. Ada 5 kaidah. Nah, kaidah pertama itu adalah suhrul istifat. Iya. Nah, yang mereka nyinyir bahwa nasabnya mereka itu isbat dengan suhrul istifat. Tapi syarat-syarat suhrul istifat tidak dipenuhi. Iya. 4 syarat. Ini ada di bantahan kami. Iya. Kami akan ke buku kami yang akan naik cetak insya Allah besok. Amin, Insya amin, Allah amin, besok. amin, amin. Jadi di sini syarat-syaratnya suhrul istifat itu ada 4. Ya mudah-mudahan mereka mendengar. Jadi yang pertama al istifadatu fis sama, istifadatun tusmiru ilman au dhannan qawiyya. Jadi ini syarat yang pertama. Istifadah itu terkenal atau dikenal dalam sebuah pendengaran ini yang membuahkan ilmu atau keyakinan. Ya, betul. Keyakinan Iya. dia. Karena nasab dalil-dalil nasab itu harus qat'iyud dilalah. Kami ini tentang Bapak. Ya harus pasti tadi ya. Qat'iyud dilalah au dhannan qawiyya. Atau persangkaan yang kuat. Kalau dhannan yang tidak qawiyya tidak diterima. Ini dhannan qawiyya ini. Jadi sampai Maksudnya dhannan qawiyan itu apa ya? Mungkin supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat. dhannan qawiyyan ini ya persangkaan yang kuat yang hingga levelnya ini akan masuk kepada keyakinan. Keyakinan. Ya, Nggih. mendekati keyakinan. Mendekati keyakinan. Nggih. Nah, Artinya mungkin persangkaan yang kuat itu mungkin persangkaan yang tidak mungkin bisa dibantah gitu. betul. Kiai. Nggih, betul. Ya, oke. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, intifa'ul mu'aradah fil umumi wal khusus atau fil wathaiq al bayyinat. Tidak adanya yang menentang. Tidak adanya yang menentang baik di kalangan umum, awam atau di kalangan khusus yaitu intelektual. Atau fil wathaiq al bayyinat. Ya. Di dokumen-dokumen atau manuskrip atau kitab-kitab catatan yang jelas. Yang bertentangan dengan klaim suhrohnya gitu ya. Nggih. Sedangkan yang menentang mereka itu banyak. Iya. Malah banyak malah. Di antaranya tulisan yang terdapat dalam Asy-Syajaratul Al-Mubarakah ini secara tidak langsung sudah membantah mereka karena di Asy-Syajaratul Al-Mubarakah itu putranya Ahmad bin Isa ada 3. Ya. Terus ada bantahan yang lebih jelas lagi.
Dalam kitab As-Suyuful Mujiyah, Hmm. iya, Abul Qasim Dr. Yasin Al-Kalidari ini menulis dalam kitabnya, di kitab kami juga ada di bawah ya, bahwa Syekh Yasin Al-Kalidari itu menentang Kamal al-Hud yang mengaku nasabnya Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jelas. Dan kalimatnya jelas ya. Kalimat sudah jelas. Nahnu wa kullu ahlin nasab. Iya. Berarti kami dan seluruh ulama ahli nasab. Artinya itu mewakili semua narkoba internasional. Gitu loh. Berarti ada yang menentang. Yeah. Dan yang menentang bukan orang awam, masuk khusus karena narkoba. Jadi sudah dua syarat dari surah istifadah yang sudah kami bacakan. Nasab mereka tidak bisa Tidak mengubah. bisa. Nah, ini dua. Yang ketiga, kita nisbah. Tuanya nisbat surah istifadah itu. Ya. Kalau di kitab lain, Allah takuna mustahdesan. Jadi syukrul istifadahnya itu tidak baru. Sedangkan nasab Ba'alawi di launching itu baru di abad ke-9 oleh Ali As-Sakron dalam kitab Al-Burqa Al-Musim. Ini baru launching. Baru syukrul istifadahnya itu setelahnya di abad 12 sampai 13. Iya. Baru launchingnya itu di abad ke-9. Itu ada indikasi bahwa kenapa Ali As-Sakron berani mencangkok nasab Ubaid itu kepada Ahmad bin Isa, itu karena di abad ke-8 Abdul Jadid Abdullah itu keturunannya Inkirah. Iya, habis terputus di abad ke-9. Disinilah Ali As-Sakron dengan kecerdikannya ini ada rumah tak berpenghuni. Ya. Ke Abdul Jadidnya. Iya. Ini ada nasab yang tidak ada keturunannya. Ya sudah. Akhirnya di Al-Burqa Al-Musiqah dinyatakan Ubaid itu adalah Ubaidillah itu adalah tasghiran dari nama Abdullah yang ada di kitab Al-Janadi atau Al-Jundi. As-Suluk fi tabaqatil ulama. Padahal di sana itu anak-anaknya Abdullah itu beda dengan anak-anaknya Ubaid. Ya, satu. Yang kedua, di ibarat setelahnya itu Al-Jundi menegaskan bahwa katanya Al-Jundi walam atahaqqaq tarikhon. Saya ini belum memastikan atau meyakini bahwa ini benar Abdullah ini putranya Ahmad bin Isa. Di sini walam atahaqqaq. Artinya kitab yang dijadikan rujukan itu si penulisnya juga tidak meyakini akan apa yang dia tulis gitu. Jadi Burqah Musiqahnya bermasalah, sumbernya bermasalah. Dan lagi begini ya, kalau kita kembali kepada kitab Ba'alawi, keabsahan nasab Ba'alawi tadi itu ya, di halaman ke-8 sampai 9 itu Kiai. Tepatnya di halaman 9 ya, itu kan ada gini ya. Wal istifadatu ta'nit tasamu. Ya kan? Wa hiya min azharil bayyinati wa tatawaffuqi ad-dawa'i ila naqliha. Itu kan artinya yang disebut dengan istifadah itu adalah kabar yang tersebar, ya kan? Dan itu menjadi keterangan-keterangan yang paling jelas, gitu loh. Pernyataan-pernyataan yang paling jelas, gitu kan? Dan wa tatawaffuri ini sebetulnya ini. Salah ini. Bukan tatawaffuqi ini, wa tatawaffurid dawa'i ila naqliha. Dan disampaikan secara turun-temurun gitu loh. Kutipannya itu turun-temurun gitu kan. Nah, kemudian maksud saya di sini itu yang berkaitan dengan keterangannya Ki Ja'far tadi, wa inna khassuha bitasamu'i li anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ya. Sesungguhnya para ulama itu mengkhususkan ya suhra istifadah itu bitasamu. Kenapa? Karena kabar yang tersiar itu ya
dikhususkan sebagai penjelasan daripada syuhra istifadhah karena nasab itu adalah disiplin keilmuan yang tidak menerima perbedaan pendapat. Amrun la madkhala lirru'yati fihi. Jadi kalau ada informasi ya yang masih simpang siur kebenarannya atau ada perbedaan pendapat, ini belum disebut tasamu. Belum, kalau tidak disebut tasamu berarti tidak disebut syuhra istifadhah. Nah, sementara tadi kata Kiai Ja'far tadi, ya kan? Ini mengutip nama Abdullah, keluarga Abdul Jadid dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang ditulis oleh Bahauddin Al-Jundi, di mana dia mengatakan bahwasanya informasi yang dia sampaikan itu dia juga tidak meyakini kebenarannya, kan begitu ya? Iya. Nah, sementara dikutip oleh Ali Asakron, lalu untuk melogiskan apa yang dia kutip dari Asakron itu dengan nama Ubaid yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka, menggunakan alasan atau argumentasi Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah. Kemudian dari Ubaidillah diikhtisar menjadi Ubaid. Dan itu kalimatnya walladzi yadhharu indi. Menurut pendapat saya, artinya asumsi. Ya, itu asumsi sendiri berarti. Nah, Asumsi sendiri. berarti kan ini ada 3 perbedaan Iya. di As-Suluk Abdullah, kemudian jadi Ubaid karena ada jembatan Ubaidillah. Ya. Nah, ini nggak cocok dengan surah istifadhah. Karena surah istifadhah itu harus tasamu, dan tasamu itu harus tidak ada perbedaan pendapat. Kan begitu ya. Iya. Kalau dibaca di sini. Iya, ya. Nah, monggo lanjutkan Kiai. Oke, jadi yang keempat sekarang. Syarat yang keempat, antakuna syukratu fi qabilatihi au fil baladil asli la fi baladi hijrati. Jadi hendaknya syukroh keterkenalan itu di dalam qabilahnya. Ya, artinya syukroh itu di qabilahnya Said Ahmad bin Isa. Iya. Iya. Nah, bukan atau di dalam bilad asalnya. Iya. Kalau memang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Basrah waktu itu, ya syukrohnya di Basrah. Ya. La fi baladi hijratihi, bukan di kota hijrahnya. Kalau memang kata mereka Said Ahmad bin Isa itu dijuluki Al-Muhajir. Al-Muhajir. Iya. Bukan dia Ahmad. Kenapa kok satu-satunya putra yang dicangkokkan sebagai putranya Ahmad bin Isa, Ubaid itu kok terkenalnya hanya di Yaman, bukan di Basra. Bahkan sampai sekarang orang-orang Basra dari keturunan Said Ahmad bin Isa tidak mengakui sampai sekarang. Berarti ini sudah clear ya, sudah jelas bahwa nasab mereka melalui thariqah syuhra wal istibaqah itu batal. Ya. Sudah jelas kan? Ya. Karena tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Kiai Imad meminta mereka kalau memang sudah syuhra wal istifadahnya sudah tidak memenuhi syarat, ayo pindah ke jalan yang kedua. Apa jalan yang kedua? Disebut oleh mereka di sini. Kita mau kembali ke buku mereka. Apa di sini jalan yang kedua? Ini at-tariqul awal, istifadatun nasab wa syuhrati fi baladi. Ini sudah jelas kan ya. Terus jalan yang kedua apa di sini? At-tariqus tsani, kutubun nasabina al-abdan di sini. Jadi kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Jadi mereka tidak punya. Iya. Karena punya hanya di abad ke-9. Karya tulis Ali Asakron yang tadi bermasalah dan juga sumbernya bermasalah. Jadi kemana di abad ke-8 atau di abad ke-7 sampai abad ke-6 kok nggak ada. Mungkin lebih diperjelas lagi. Jadi kaitan tadi kan yang pertama kami menyampaikan kenapa baru muncul sekarang gitu ya. Artinya sedangkan ulama-ulama yang terdahulu ini belum ke sana Mas. Oh, belum. Iya. Jadi ini masih menjelaskan tentang polemik nasab. Oh iya. Kenapa nasabnya Pak Alawi kok dibatalkan? Alasannya ini. Oleh karena itu kami bacakan buku mereka dan juga kami bacakan bantahannya. Jadi seandainya buku mereka ini menghadirkan dalil yang pasti, ngapain kami bantah?
Iya, iya. Iya. Karena ini tidak menghadirkan dalil yang pasti, bahkan banyak ibrah yang salah dan juga cara pengaplikasiannya yang salah seperti ini, Iya. malah menusuk kepada nasab mereka sendiri. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk menjawabnya dan meluruskan Ya. agar masyarakat yang menghadapi polemik nasab ini mengerti di mana salahnya mereka. Ya. Iya. Begitu. Oke. Itu Kembali mungkin ke sini, pencerahan. Kiai. Nggih. Tentang ini perlu diperjelas, Kiai. Nggih. Ya, Monggo, karena Gus, diperjelas, Gus. mereka itu, Kiai, selalu ingin menghindar dari tuntutan verifikasi kitab sezaman. Nggih. Di mana menurut panjenengan tadi, kalau kaedah yang pertama yakni suhrah wal istifadhahnya sudah tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat, Nggih. maka mari berpindah kepada Jalan yang kedua. Jalan Yang kedua. Kaidah yang kedua Ya. maksudnya nggih. kaidah yang kedua di sini kan disebutkan kutubun nasabin al abdal. Nggih. Nah, ini yang disebut dengan kutubun nasabin al abdal ini bagaimana, Kiai? Ya tuntutan Kiai Ahmad bin Utsman Al-Bantani. Verifikasi kitab sezaman atau yang mendekati. Iya. Kitab yang berkesinambungan. Mereka kan tidak punya. Ya. Jadi abdal di sini ini maknanya Berkesinambungan. adalah kitab-kitab ulama ahli nasab Ya. atau yang ditulis oleh an-nasabah Nggih. yang berkesinambungan dari Nggih. tahun ke tahun, dari Nggih. abad ke abad, begitu ya, Kiai? Nggih. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab yang mereka kutip ini sesuai Iya. dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Yang tidak sesuai nasab mereka. Mungkin kalau mukaddimahnya mungkin sudah sesuai gitu. Cuma isi dari Ya. pembelaan mereka aja yang Iya, tidak betul. sesuai dengan apa yang disampaikan di mukaddimahnya. Iya, artinya kami ingin menyampaikan begini, mereka kan mengutip kitab Rosail, Iya. ya kan? Nah, di sini kutipan kitab Rosail mereka itu ketika menyebutkan toriko yang kedua, Kutubun Nasabin al-Abdal, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh nasabah al-Abdal yang Yang berkesinambungan, bersenambungan. gitu kan? Nah, maksudnya berkesinambungan itu bagaimana? Yang isinya itu ya berkesinambungan dari abad ke abad, gitu loh. Dan ini diperkuat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ketika menjelaskan tentang metode menggunakan ruk'ah. Ya. Syaratnya bagaimana? Alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya kitab itu atau catatan yang ada itu tidak menyelisihi usulnya, gitu loh. Jadi makna berkesinambungan ini, kitab yang usul, Usul pertama. yang pokok pertama, ya isinya itu tidak bertentangan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, kalau misalkan ada yang bertentangan antara tulisan yang baru dengan yang lama bertentangan, maka bagaimana solusinya? Itu pun di dalam kitab Muqaddimat dijawab isinya. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdamis sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka yang diambil benar itu adalah catatan yang paling tua. Paling tua. Kan begitu, Iya. Kiai? Nggih. Nah, kemudian ini, Kiai. Setelahnya Kutubun Nasabin al-Abdal ini kan ada al-ulama ithiqati, al-muhaqqiqin al-athbat. Ini perlu dijelaskan, Kiai. Gitu. Nggih. Jadi ulama-ulama yang thiqah, yang muhaqqiq, allati lam talhaq aidil hawa al-abidin wa tu'afa al-matrukin wal wadda' al-karim. Nah, Sini yang sama sekali tidak terindikasi adanya kecurangan. nah, dan juga pelemahan di dalam menukil, Ya. iya, dan menulis, dan juga ketertinggalan. Ini artinya Daya Kurang ingatnya kuat. menguasai kurang menguasai Ya. di dalam ilmu nasab. di dalam ilmu nasab, dan al-wadda' al-kadzibin yang selalu berbohong di dalam mencangkok nasabnya. Kalau ada indikasi-indikasi tersebut, maka itu tidak bisa dibuat hujjah, Nah, dibuat dalil. Nah, yang lebih penting ini, teman-teman. La siyama in kanat masyhuratan muntashiratan. Apalagi kalau adanya kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan tadi itu, ya, masyhuratan, itu terkenal sudah.
muntasyirotan dan sudah menyebar. Artinya apa masyhuratan muntasyirotan ini? Artinya mu'tamad, kitabnya itu mu'tamad, dipakai sebagai rujukan gitu loh. Nah, kenapa saya mau bahas ini, Kiai? Jadi gini, Kiai. Di dalam kitab keabsahan nasab Ba'alawi itu, mereka ini banyak mereferensikan argumentasi berdasarkan hujah-hujah dari dokumen-dokumen pribadi. Iya. Dokumen pribadi. Kebanyakan yang menjadi referensinya itu. Iya. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan apa yang mereka kutip di awal. Mereka di awal mengutip Rosail. Iya. Karena tidak paham. Makanya di situ yang mau saya sampaikan. Nah, kalau menurut kami mungkin karena ini di kitab-kitab ini nggak ada. Kita pakai kitab ini aja yang benar-benar ada. Terus ada tulisannya. Mungkin begini, Ya. Mas Dini. Mereka itu mengira orang-orang Nusantara ini ya bodoh-bodoh. Bodoh. amat. Bodoh amat. Kalau melihat bahasa Arab kan ini tuh apa Ya. nggak diartikan, nggak diterjemahkan. Ya. Kalau menulis ini seolah-olah Al-Quran atau hadis. Ya, ya kan kami sudah sering matur bahwasanya biasanya jangankan orang awam, para kiai pun gitu kan, para kiai pun atau gini, kalau itu sudah kitab gundul ya nggak dilihat pengarangnya itu siapa, berpikirnya itu pasti ini dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sudah berupa kitab. Gini. Nah, biasanya seperti itu gitu yang terjadi. Tapi ternyata banyak peneliti Nah. dari kiai-kiai muda dan santri-santri. Alhamdulillah pada saat ini juga sudah bermunculan. Dan mungkin mungkin ini ya, saya tidak menuduh gitu ya, mungkin gitu. Nanti silakan dijawab oleh penulisnya. Ya, apakah nggak terbaca atau memang lupa? Kan kelanjutannya itu amma ingkanat makhtutatan, Nah, ya. ya kan? Ya. Fayajibut tasabbutu minal khututi. Ya toh? Gitu. Apabila adanya sumber referensi itu atau kitab-kitab nasab yang mereka jadikan sumber argumentasi itu makhtutotan, masih berbentuk manuskrip gitu loh. Fayajibu, maka wajib sebelum digunakan sebagai argumentasi, maka wajib apa? At-tasabbut, untuk diverifikasi kebenarannya, ditahqiq gitu loh. Nah, kok bisa ini ditulis di awal, di halaman kemudian menampilkan argumentasi dari kitab-kitab rujukan yang masih berupa manuskrip atau dokumen pribadi. Ya Gitu loh. karena itu Gus. Gimana? Yang tadi itu ya. Karena berbentuk bahasa Arab, ya mungkin para kiai atau Berprasangka. Enggak, husnudzonnya benar-benar tinggi. Sampai ini rujukannya dari Al-Quran dan hadis. dan lucunya teman-teman mereka itu menuduh kitab zaman itu tidak ilmiah. Nah, Iya, ada yang seperti itu. Padahal ini sudah jelas kan? Jalan kedua. Nah iya, ya, Oh, itu kedua. mereka mengutip sendiri di sini tentang pentingnya kitab sezaman ketika syura istifadhah itu tidak bisa Dilewati. maka harus menggunakan kitab sezaman. Loh, ini ditulis sendiri oleh mereka di halaman ke-9. Iya, Tapi diingkari. Terus Dengan diingkari. Iya, karena mereka tidak mungkin belum memiliki kitab, belum ya. Siapa tahu ke depannya mungkin mereka akan memunculkan kitab di zamannya. Karena begini, Kiai. Saya tuh Husnudzon. Bukan begini menurut saya. Oke. Ini. enggak, karena Jadi gini, takut Kiai. gini. Gini, Kiai. Takut seperti orang Yahudi. Nu'minu bibadin wa Warna nakfuru berubah. bibadin. Dan saya begini ya. Saya tuh begini. Waktu itu kan kita lagi diskusi di TikTok ya. Ada Kiai Ja'far juga, ada Kiai Abdul Ghalib Safuri Nur juga kan. Nah, waktu itu tuh ada yang typing di bawah disampaikan kepada si Wafi. Ayo, ini Gus Hasan dengan Kiai Abdul Ghalib dan Kiai Ja'far buka pomal. Ayo kalau mau diskusi. Atau kami ke room sampean gitu. Jawaban dia apa si Wafi ini? Bilang sama Gus Hasan sama si Abdul Ghalib, kalau mau debat dengan saya suruh mondok dulu 10 tahun lagi. Nah, saya jawab, oke, kalau begitu ya kamu bantah dulu buku saya 13 poin memahami polemik nasab. Kan kamu orang alim,
Kenapa saya katakan kamu orang alim? Karena kamu tadi mengatakan saya dengan Kiai Walid harus mondok 10 tahun lagi untuk berdebat dengan dia. Iya. Ya kan? Maka saya tetapkan kamu ini orang alim. Saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat bantahan 13 poin memahami polemik nasab yang saya tulis. Ini hasilnya. Hasilnya ini ketidakabsahan nasab Alawi ini. Bukan keabsahannya ini. Jadi tadi saya itu bukan asal nuduh tadi Iya. Fakta. nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Iya. Jadi mereka itu mengingkari sebagiannya, mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian. Iya. Jadi mereka mengimani syuhra wal istifadah dan mengingkari syarat-syaratnya. Iya. Termasuk mengingkari pentingnya kitab susah amas. Iya, Yang dikatakan tidak ilmiah. iya, torik yang kedua, Iya. jalan yang kedua. Ini. Bahkan mereka itu di akhir kitab ini juga menuduh Keimanuddin itu menjiplak tokoh orientalis dan tokoh ulama nun aswaja. Subhanallah. Kembali mengutip ibarah ini ila akhirih wa yasbutun nasab bil anamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat. Kemudian mereka salah juga. Iya. Salahnya di mana? Wa yasbutu bisyubuhat itu kata mereka. Ini yang saya sampaikan di awal pembicaraan saya bahwa wa yasbunu itu dan juga salah di akhir kedua kalinya wa yasbutu bisyubuhat. Oh, yang redaksi yang keluar tadi. Iya. Jadi berarti mereka itu mengingkari bahwa jalan yang kedua ini adalah seolah-olah Keimat itu menjiplak dari orientalis dan ulama non aswaja. Padahal mereka kutip di sini. Ini jalan yang kedua. Baik teman-teman. Kemudian jalan yang ketiga adalah qiyamul bayyinah asy-syar'iyyah. Qiyamul bayyinah asy-syar'iyyah. Wal bayyinah hiya asy-syahadah. Kesaksian atau apa sertifikat nasab kalau sekarang ya. Sampai sekarang mereka tidak punya. Ini jalan yang ketiga. Punya Kiai. Golongan dari golongan mereka. Dalam buku mereka. Internal mereka. Ada yang ditampilkan di buku ini di keabsahan ini ternyata setelah kami telusuri dari HTTP-nya itu di bawah itu mengambil dari Facebook. Ada di sini syahadatnya. Iya. Oh, itu ditampilkan dalam kitab berarti ya? Ditampilkan dalam di keabsahan tadi. Iya. Dan setelah diteliti dia HTTP-nya di bawah. Ini ngambil di Facebook, terus diedit. Ya, artinya walaupun ya ada keabsahan identitas seperti itu, berarti itu bukan, mohon maaf, tidak asli ya? Tidak asli. Bisa-bisa itu pemalsuan data. Nah, ini siapa tim mereka ini? Kok tega sekali ya menjerumuskan mereka terhadap pemalsuan data? Kan tega. Iya, Pak. Iya, timnya itu. Apa entah mereka sendiri di antara tim-timnya itu kok bisa sekeji itu? Iya. Ya. Silahkan dicek sendiri kalau punya. Iya. PDF-nya dicek sendiri. Ini di jalan yang ketiga. Terus jalan yang keempat, antak tarifah al-qabilah. Harus ada pengakuan dari qabilah. Yang saya sampaikan tadi bahwa qabilah Ahmad bin Isa yang diwakili oleh Abul Qasim Dr. Yasin Al-Khalidari itu sudah menolak mereka di dalam kitabnya As-Sunuful Bidiyah. Berarti qabilahnya tidak mengakui. Ini yang jalan sezaman dengan Isa ini. Enggak, qabilah yang sekarang. Oh, yang qabilah sekarang. Iya. Yang sekarang tidak mengakui. Iya. Berarti mereka di jalan keempat gagal juga. Iya. Di jalan yang keempat. Nah, terus jalan yang kelima di sini at-tariqul khamis ayat tarifarujulun akilun wa yaqra'u anna fulanan yakunu ibnuhu wa yukirru. Wa yukirru anna fulanan yakunu ibnuhu. Wa kana al-mudda'i mimman yuladu mithluhu limithli ad-da'yi wa intafat al-mawani wal mawani katsira. Jadi harus ada pengakuan dari seorang laki-laki yang adil bahwa si fulan itu adalah putranya dari orang yang dilahirkan dari saudara-saudaranya mitluhu di sini. Iya, dari saudara-saudaranya. Di paman mengakui ponakannya, iya. Kakek mengakui cucunya. Ya sudah fakta. Iya. Kalau qabilahnya tadi
Pembilangnya aja nggak ada menolak. Iya. Apalagi kakeknya. Di sini. Terus biar lebih cepat ya untuk jalan ini yang kelima. Nah, di sini memang ada 5 jalan yang disampaikan dari kitab Usail Khamsatul Rafiq tadi. Nah, dari sinilah kaidah-kaidah yang mereka nukil di buku mereka dari kitab Rasail ini, semua kaidah ini malah membatalkan nasab mereka. Ini yang kami sebut tidak mengerti cara mengaplikasikan kaidah ilmu nasab. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan juga itu ya di masyarakat kita itu, ngapain sih ngurusin nasab orang? Ngurusin nasib sendiri aja nggak jelas. Iya toh? Ya artinya kan ngurusin nasib lebih dari nasab. Iya. Nah, padahal di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka sendiri pada halaman ke-13 ya, mereka itu mengutip pernyataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana bunyinya? Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun ala hadzal nasab syarif. Ya, wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Seharusnya bagi setiap orang, ya tentunya dari kalangan umat Islam ya, ayyakuna lahu ghiratun, hendaknya mereka itu memiliki kepedulian ala hadzal nasab syarif, atas nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi dan keturunannya. Wa dhabtuhu, dan menelitinya, hatta sehingga la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengaku-ngaku berintisab kepada baginda Rasulullah atau mengaku sebagai cucunya Rasulullah illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran bukti dan dalil. Gitu loh. Nah, ini mereka tulis sendiri di sini. Lalu kenapa ketika kita mempertanyakan keabsahan nasab mereka, kok ada bantahan ngapain ngurusin nasab orang, sementara nasab kamu itu nggak jelas? Nasab kita nggak jelas nggak jadi ukuran, karena kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Selama kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, atau siapapun yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, itu harus diverifikasi kebenarannya. Nggak boleh kita terima berdasarkan husnudzon. Nah, ini pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mereka kutip di dalam halaman ke-13 buku mereka sendiri, Keabsahan Nasab Ba'alawi. Kan begitu. Nah, monggo Kiai. Ini sudah tentang nasab mereka. Nah, ini tadi pertanyaan tadi ya, Kiai ya. Ya. Kenapa ulama-ulama zaman dulu itu kok tidak ada yang mempermasalahkan nasab mereka, sementara sekarang ini kok tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan nasab mereka? Jadi begini, kalau teman-teman sudah tahu bahwa nasab mereka itu batal dari 5 kaidah yang disebutkan dalam kitab Rasail yang mereka tukil dengan sempurna, sekarang kenapa kok baru muncul sekarang? Nah, sebenarnya ini bukan baru muncul sekarang. Di Indonesia yang hanya baru muncul. Kalau di Arab sana sudah dari dulu banyak yang dibatalkan. Di antaranya pendiri dinasti Fatimiyah sebelumnya mengaku bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Muhammad bin Ismail. Dan itu sampai 3 abad ya? Itu dibatalkan. Awalnya kan Ismailiyah. Kemudian karena dibatalkan, maka mereka mengaku abna Fatimah. Sehingga mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Kemudian juga ada yang dibatalkan, Baitut Tabariyin. Jadi At-Tabariyin, Imam Tabari itu maksudnya. Jadi Baitut Tabariyin ini kanu hukama wa kutaba di Makkah. Orang-orang ahli, penulis kitab juga tinggi. Tapi ketika nasabnya batal, ya harus batal walaupun dia ahli. Iya. Jadi ya pongkol nasabnya yang bermasalah yang bernama Abdul Wahid. Abdul Wahid bin Husain. Tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah bahwa Sayyidina Husain bin Ali itu memiliki putra yang bernama Abdul Wahid.
Jadi orang-orang atau beriin menerima kalau memang itu salah Hmm. dan tidak bermasalah. Gak usah ngiyel kan gitu. Kalau memang nggak ada kan gitu. Nah, karena yang di sini ini ngiyel ya. Yang bermasalah akhirnya membingungkan umat. Iya. Kemudian menuduh para peneliti ini pemecah belah umat. Seperti kemarin yang terjadi di TV One Iya. dalam acaranya Bang Karni. Nah, kalau memang apapun nasabnya tidak terverifikasi ya sudah menganggap. Nah, di sini ditulis di buku mereka man hafidha hujjatan ala man lam yahfad. Jadi lebih didahulukan orang-orang yang menggunakan hujjah dan dalil daripada orang-orang yang tidak berhujjah. Ini di buku mereka. Mereka tulis, tapi mereka ingkari. Kan begitu. Mereka khianati. Haula wala quwwata illa billah. Jadi ini Bang Junid ya, ibtalun nasab ini bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Ini terjadi mulai sejak dahulu, tapi Dan banyak. sayangnya kita kurang mengkaji ilmu sejarah. Iya. Sehingga kita tahunya ibtalun nasab hanya sekarang. Kalau kita kembali kepada sejarah, ya banyak yang juga dibatalkan. Ya artinya kan sebelum-sebelumnya, artinya sebelum kayak Imat ini muncul, ya artinya di negara-negara lain pun sebenarnya sudah ada. sudah Tidak ada. hanya di negara Iya. lain. Ya. Di negara kita pun pada tahun 90-an apa 80-an tuh ya. Awal-awal berdirinya MUI. MUI kan pernah mengatakan bahwasanya habaib itu bukan cucu Nabi. Iya. Iya Iya. kan? Hasan Basri ya? Iya kan? Iya. Itu ada itu. Silahkan di cross check itu di berita terdahulu Iya. gitu kan. Dan dibela oleh Gus Dur kan. Iya. Maksud saya, walaupun pernyataan MUI itu tidak berdasarkan dalil yang sikoh, ya kan? Tapi maksud saya itu, kenapa sudah pernah ada polemik nasab di tahun 80-90-an itu, kok Ba'alawi ini tidak segera mengurus syahadat isbat nasabnya ke Narkoba Internasional, sehingga terulang lagi sekarang kan polemik nasab itu. Mungkin zaman dulu belum ada medsos, sehingga masyarakat itu kurang bisa memiliki sumber informasi yang valid di dunia Islam yang lain gitu loh. Beda dengan zaman sekarang. Iya. Adanya medsos, ya toh, kemajuan teknologi sehingga kita bisa akses semua kitab-kitab yang memang asing di negara kita. Kita bisa ambil dari negara luar melalui jaringan internet. Toh. Nah, ini yang saya pertanyakan sampai sekarang. Jauh sebelum itu di abad ke-13 ya. Dalam kitab mereka sendiri yang mereka beri nama Al-Istizadah fi Akhbari Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, ya tak? Yang jenengan kemarin tanyakan. Iya. Nah, itu kan beliau mengutip pernyataan dari kitab Al-Haramain. Iya, benar. Bahwasanya ada Syarif Aun Ar-Rafiq di zaman itu, penguasa Hijaz, yang membatalkan nasab mereka dan melarang masyarakat sekitar untuk menggelari mereka baik secara formal maupun non formal, ya, melarang untuk menggelari mereka dengan gelar Sayyid dan Syarif. Nah, kenapa di saat itu mereka tidak melawan? Dengan cara apa? Dengan cara ilmiah dan berargumentasi supaya mendapatkan syahadah isbat nasab. Sehingga terulang kembali hal yang demikian itu di tahun sekarang ini 80-90. Ya, Dan sekarang terulang lagi. Gitu loh. Artinya apa? Ini sudah jelas secara logika keilmuan bahwasanya nasab mereka itu memang tidak bisa dinaikkan ke Narkoba karena pasti tertolak. Dan buktinya tahun 2010 As-Suyuful Mujriyah menolak mereka. Dengan jelas itu. Bahkan redaksinya itu seperti yang ditulis oleh Kiai Ja'far di dalam buku bantahan ketidakabsahan nasab Ba'alawi, ya, wa nahnu wa kullu ahli nasab gitu ya. Wa nahnu wa kullu ahli nasab, kami dan semua pakar nasab telah mendeteksi adanya dalil yang memutuskan secara jelas dan sharih bahwasanya mereka tidak bersambung kepada keluarga Al-Alawi Al-Hashimi bagi orang-orang yang mengaku dari kalangan Ba'alawi Hadramah gitu loh. Kurang lebih begitu, teman-teman.
Jadi sudah clear ya Clear. tentang kiai-kiai sepuh Nusantara. Kenapa dulu tidak ada yang berbicara tentang nasab? Ya karena tidak adanya polemik, sehingga ya mereka sibuk dengan mengajar, mendidik santri, karena tidak ada polemik. Artinya tidak ada urgensinya mereka meneliti. Iya, karena tidak ada polemik waktu itu. Nah, baru Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membuka pintu Ya. bahwa nasabnya mereka itu tidak tersambung. Nah, ketika kita kembali kepada kaidah jangan nafsu ya, atau jangan dengan amarah atau dengan otot, kita kembali aja ke kaidah ilmu nasab. At-ta'nul mufassar Ya. muqaddamun 'alal itsbat al-mujmal. Nah, Di sini. ya. Jadi pembatalan yang disertai oleh Dalil-dalil dalil yang yang terperinci. terperinci, maka itu lebih didahulukan kepada isbat yang secara mujmal. Isbatnya Ba'alawi itu secara mujmal karena tidak ada dalilnya. Ya. Kalau pembatalan keiman itu dengan Puasa. dalil-dalil yang terperinci. Berarti kalau kita jangan kembali ke hawa nafsu kami atau ke hawa nafsu kalian gitu. Iya. Kita kembali kepada kaidah. Kaidah. Jadi mana yang dibenarkan? Jadi benar ke Said Agil Siroj ketika menyampaikan Imaduddin ini membatalkan dengan dalil-dalilnya. Jadi selama Ba'alawi itu tidak menjawab dengan dalil, maka yang benar ya kan gitu. Jadi kan sudah jelas teman-teman ya. Jadi selama Ba'alawi ini tidak bisa dan tidak mampu untuk mendatangkan dalil, maka kalau kita kembali kepada kaidah ilmu nasab, ya yang dibenarkan itu atau yang lebih didahulukan itu adalah keimat, karena membatalkan dengan dalil-dalil yang terperinci atas nasab mereka yang secara mujmal seperti itu. Ya, Buku mereka tidak mampu menghadirkan dalil sampai sekarang ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Oh. Pertanyaan yang sering saya dengar dari medsos maupun dari beberapa orang itu tentang kitab Syajarah Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi yang dia menghasal anak Ahmad bin Isa III di abad ke-6. Kalau kita merujuk dari kaidah tadi bahwa catatan nasab atau nasabah atau buku nasab, kitab nasab itu harus berkesinambungan. Al-Abdal tadi ya. Sedangkan di abad ke-5 itu kayak misalkan di kitab Tahdhibul Ansab karyanya Al-Ubaidili, terus Al-Muntaqilah Thalibiyah karya Toba, terus kitab Al-Majdi karyanya Al-Umari di abad ke-5 itu kan tidak menyebutkan 3 anak daripada Ahmad. Mereka hanya menyebutkan 1 jalur anak yang namanya Muhammad. Ya. Tahdhibul Ansab di abad? Tahdhibul Ansab itu di abad ke-5. 5 ya. Okay. Nah, makanya gini, kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan 3 anak, menyelisihi abad di atasnya yaitu abad ke-5 itu saja diterima. Kenapa Ba'alawi tidak kan gitu? Nah, itu Al-Muntaqilah Thalibiyah itu sudah dipastikan kalau iya sebentar. Ini kan maksudnya ini terstruktur jawabannya gitu. Iya, ini sesuatu sing kerap saya dengar. Jadi saya pengen kejelasan, apakah benar yang mereka narasikan itu dari pihak yang masih meyakini bahwa Habaib ini min dzurriyyati Rasul, adakah referensi yang diambil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tentang 3 nama anak Ahmad ini? Ya, jadi gini. Yang pertama, kitab Tahdhibul Ansab ketika menyebutkan putra Ahmad bin Isa itu kan tidak menggunakan sigat hasr. Ya toh? Ya. Nah, sementara di abad yang sama seperti yang tadi mau disampaikan oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, di abad ke-5 itu juga ada kitab Muntaqilah At-Thalibiyah. Karya daripada Ibrahim bin Nasir Toba. Itu menyebutkan dengan sigot hasr jumlah putranya Ahmad bin Isa itu sama dengan apa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi di abad ke-6. Oh iya. 3. Apanya? Iya, 3 juga. Iya, 3 Tapi di abad ke-5 sudah ada ya. Sudah. Artinya kalau ada orang berargumen, loh, ini
Syajarah Mubarakah menyelisihi kitab sebelumnya dong. Ya kan gitu. Karena di abad kelima ada Tahdhibul Ansab yang menyebut hanya satu orang, Muhammad. Nah, kita lihat sebagai peneliti kita tidak boleh hanya membaca teksnya saja, tapi bagaimana susunan kalimatnya yang digunakan. Nah, di dalam Tahdhibul Ansab itu tidak menggunakan sigot hasr. Tahdhibul Ansab ditulis pada abad kelima oleh Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Sementara di abad yang sama ada kitab Muntaqilatut Talibiyah yang ditulis oleh Ibrahim bin Nasir Tabatabat. Di abad kelima itu, dia menyebutkan putranya Ahmad bin Isa dengan sigot hasr. Sama seperti di abad ke-6 dalam kitab Syajarah Mubarakah, Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan dengan sigot hasr juga jumlahnya 3. Muhammad Ali Husain gitu. Nah, kembali kepada kaidah tadi. Gitu. Nah, penyebutan Ba'alawi ya, bahwasanya ada tambahan anaknya Ahmad dari yang 3 disebutkan di abad sebelumnya, yakni ke-6 dan ke-5, yaitu Abdullah atau Ubaidillah. Ini kan menyelisihi kaidah. Iya. Ya kan? Alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya catatan yang baru tidak menyelisihi catatan yang lama usulnya. Dan juga idza ikhtalafa nasabani, kalau ada 2 catatan nasab yang bertentangan, ukhidha bil aqdamis sahih, maka yang diambil benar itu adalah yang lebih tua. Karena di padahal Imat itu kan juga tidak ada tentang Muntaqilat Talibiyah yang menyebutkan sigot hasr. Berarti dari Kiai Ja'far dan tulisannya itu melengkapi apa yang sudah dituliskan oleh Kiai Imat. Bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Sudah kami tulis, Gus. Ya, Jangan khawatir. ya. Sudah kami tulis Tinggal tunggu kita di dalam biasa ya. membantah kantor mereka terhadap As-Syajarah Ya, Mubarakah. judulnya apa, Kiai? Judulnya, Kiai. Biar jelas, Kiai. Nih, teman-teman semua nih yang nonton nih ya. Biar Jadi, jelas, Kiai. Standar ganda dari mereka. Iya. Nama kitabnya apa? Bantahannya yang sampean bikin. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Itu, teman-teman ya. Jadi sudah ada itu, Gus. Apa? ya, Covernya. covernya nanti ditampilkan, teman-teman. Ya. Kita tampilkan nanti covernya, teman-teman. Dan itu ya, Karena besok naik cetak insya Allah. ya, dan itu bisa teman-teman dapat ya di TikTok Shop atau di Shopee ya. Iya. Gitu. Nah, nanti silakan dilihat di video-video TikTok ataupun YouTube, kita akan sampaikan nanti. Gitu. Artinya di sini teman-teman ya, bahwasanya di dalam penulisan itu ulama punya kaidah. Apabila penyebutan jumlah keluarga itu menggunakan jumlah ismiyah, fahuwa yadullu ala munhasirun fihi. Itu menunjukkan kepada komplitnya jumlah keluarga yang disebut. Artinya ya bahasanya Kiai Imat apa sigot hasar gitu ya. Nggih. Bahasanya Kiai Imat sigot hasar gitu. Nah, itu tertulis di dalam kitab Muntaqilah ada kan? Nggih. Terus di dalam kitab Al-Muqibun ada Nggih. gitu. Terus di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhafi Al-Minasab juga ada kaidah itu. Gitu loh. Apabila ditulis dengan menggunakan jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan sigot hasr. Kalau menggunakan jumlah fi'liyah, maka itu masih ada kemungkinan nama-nama yang tidak ikut disebut. Karena mungkin si penulis tidak mengetahui, atau orangnya tidak terkenal, atau tidak ada kaitan dengan yang sedang diceritakan. Gitu loh. Nah, jadi itu pentingnya kita meneliti, teman-teman. Ya, alhamdulillah dengan adanya Kiai Imat itu, yang tadinya kita ini kelas pembaca, sedikit demi sedikit menjadi kelas peneliti. Gitu. Nah, kemudian ya, ini Kiai, saya agak tergelitik ini Kiai ya, di halaman ke-18 ini Kiai. Dia mengutip kitab Ar-Raudul Jali, Kiai. Ar-Raudul Jali ini yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Nah, kutipannya begini, ketika mereka ini menyebutkan ya, waqat, nah ini, walahu aqibun bimisrah warrai wa wasit wal basrah wa Baghdad. Ya. Bagi Ahmad bin Isa itu memilih keturunan yang menyebar di Misra di Mesir. Ya.
waroy dan di Roy, wawasid dan di Wasid, wal Basrah dan di Basrah, wa Baghdad dan di Baghdad. Ya. Yang perlu kita ingat di sini tidak ada penyebutan Hadramaut Yaman. Satu itu ya. Ini mereka kutip sendiri loh. Catat. Catat gitu. Nah, kemudian hadza ma ittafaqu alaihi nasabun. Ya, ini semua adalah nama-nama yang telah sepakat atas nama-nama tersebut para ulama ahli nasab. Min Ati bi Ahmad ibn Isa An-Naqib, dari keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib. Ya. Nah, di sini dia katakan begini, ya. Inilah keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib yang disepakati oleh para ahli ilmu nasab. Luar biasa kesaksian ini dinyatakan seorang imam yang dijuluki Khatimatun Nasabah abad ke-12 dan 13. Gitu loh. Tidak sampai di situ, bahkan beliau menulis secara khusus satu kitab tentang nasab Alawi dengan judul Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Syekh Murtada Zabidi itu. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah kalimat ini kalimat yang benar atau salah? Hadza ma ittafaqu alaihi nasabun. Nasabah yang mana yang bersepakat bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Padahal sudah ada penolakan. Iya. Di abad ke-13 loh ini teman-teman. Kitab Raudul Jali itu di abad ke-12 13. Sementara di dalam kitab mereka sendiri yang tadi saya sebutkan namanya Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, dia menceritakan kok dibatalkan oleh Syarif Ar-Rafiq. Lah kok di sini malah mengatakan ittifak itu gimana? Sementara ilmu nasab itu nggak ada ittifak, nggak ada. Yang ada itu isbat, gitu loh. Ittifak itu kan kata lain daripada ijma, gitu loh. Dan lagi-lagi ini tim penulisnya ini sebenarnya nggak sayang sama juragan. Intinya apa? Ya, ini kan nggak menyebut Hadramaut di situ. Enggak. Iya. Kan sebenarnya madu loh. Oh, ini. Katanya mereka akan hijrah ke Hadramaut. Al-Muhajir ila Allah. Iya. Berarti ini bertentangan dengan bosnya. Betul. Penulis. Bertentangan dengan bosnya. Iya. Ini kalau diungkap madu loh. Semoga ini sampai di telinganya Mbak Andawi. Betul. Semoga. Biar nanti penulisnya itu dihukum atau dipecat lah. Nulisnya nggak becus. Nah, kemudian ini teman-teman ya, di halaman berikutnya itu ya, di halaman ke-20 kita masih mengulas tentang pernyataan mereka yang mengutip tentang beberapa syarat di dalam mengisbat nasab yang mereka kutip dari kitab Rasail ya tadi itu. Ya, di sini dia katakan An-Nasabah Syaikhus Syaraf Al-Ubaidili yang wafat pada tahun 435 Hijriah, artinya abad ke-5 ya. Beliau berkata, Hajar Syarif Ahmad ibn Isa An-Naqib minal Madinah ilal Basrah fil ashri tsaniyah minal qarni rabi al-Hijri. Artinya, dia mau mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa An-Naqib itu dari Madinah berhijrah ke Basrah. Ya, pada 10 kedua dari abad keempat. 10 tahun kedua dari abad keempat, begitu ya? Fi asri tsaniyah. Gitu. Atau pertengahan mungkin ya? Pertengahan. Nah. Wa kharaja minha, dan berhijrah bersama mereka. Kharaja ini kan keluar, artinya berhijrah maksudnya gitu ya. Nah, dari Madinah ke Basrah ya. Dia siapa? Ahmad bin Isa maksudnya. Wa waladuhu, dan putranya Ahmad bin Isa. Siapa? Abdullah, yang bernama Abdullah. Ilal masyriq, menuju ke timur. Gitu loh. Nah, di sini teman-teman, ya. Ketika kita lihat dari kitab apa mereka ini mengutip pernyataan Syaikhus Syaraf Al-Ubaidili. Tidak ditemukan ini. Gitu loh. Tidak ditemukan. Ya. Tidak ditemukan sama sekali pernyataan seperti itu. Mereka berasumsi atau beralibi bahwasanya kitabnya Al-Ubaidili itu
bukan hanya Tahdhibul Ansab, tapi banyak karangannya Ubaidilli. Bisa saja kalimat itu ada di kitab yang lain, gitu loh. Nah, iya, kitab yang lain ini apa? Karena di awal tadi mereka mengatakan yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat. Nah, kalau seperti ini kan nggak sabit ini. Karena kitabnya nggak disebutkan apa. Dan alasannya kitabnya Syekh Syaraf Al-Ubaidilli itu banyak, bukan hanya Tahdhibul Ansab. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak ada kalimat ini. Gitu loh. Artinya ini khabar majhul. Catatan kaki 19. Oh ya. Ini 20 ya. 20. Iya. Bukan ini 19. Enggak, di halaman 21 ya. Oh, Hajara itu ya. Iya kan era Wastaqarra bi Hadramut catatan 19. Iya, Ibid. Iya. Ya. Ibid. Halaman 121. Gitu. Itu sumbernya. Lah ya. Gitu. Ini nih alasannya nih ya. Alasannya ini ya, kan dia tulis nih. Ya, keterangan Ubaidilli di atas dikutip oleh Imam Al-Hafidz Al-Musnid An-Nasab Al-Zabidi. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa ungkapan Al-Ubaidilli tersebut tidak disebutkan dalam karyanya Tahdhibul Ansab. Yang cetakannya sudah beredar. Gitu loh. Berarti asumsi. Iya. Dari mana Asumsi sendiri lagi. Al-Imam Murtadha Zabidi mengutip ungkapan tersebut, sedangkan dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mu'tamad, yang merupakan karya Al-Ubaidilli itu sendiri, ungkapan di atas tidak ditemukan. Don, dia ngomong sendiri. Terus hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Berarti berbohong tapi ngaku. Lagi-lagi penulisnya ini. Waduh. Makanya kan gini ya, kitab Ar-Raudhul Jali itu kami katakan tidak bisa dijadikan sumber referensi di dalam menetapkan nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena pentahqiqnya kitab Raudhul Jali, Abu Bakar Ba'adzib dan Alwi bin Thahir Al-Haddad itu mengatakan kitab ini bukan tulisan Murtadha Az-Zabidi. Tapi kitab ini tulisannya Muhammad Hasan Qasim. Nah, kalau muhakkiknya dari kalangan mereka loh, Alwi bin Thahir berarti kan Ba'alawi toh. Nah, kemudian Abu Bakar Ba'adzib berarti kan orang Yaman toh. Ba'adzib kan marganya gitu loh. Tapi apakah Muhammad Al-Qasim ini menyandul dari manuskrip atau dari apa? Dari keterangannya nggak? Nah, makanya saya tidak mau memperpanjang itu, cuman saya mau ini kok berbenturan dengan alamat wadihat tadi itu ya. apa yang mereka kutip dari kitab Rosail. Wa yathbutun nasabu bil bayyinati sabitat, dengan keterangan-keterangan yang valid. Mana keterangan validnya kalau kitabnya saja nggak ada? Gitu. Berarti ini sesuai dengan apa? Ibarah yang mereka catat. Iya. Wa yasbutu bisyubuhat. Kok pas itu ya? Ya, makanya. Bahasa tubuh itu. Makanya. Jadi bukan salat teks, itu bahasa tubuh yang keluar. Iya. Lain daripada itu, kalau mau mempertahankan kitab Ar-Raudhul Jali, itu juga bertentangan dengan kaidah nasab. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Yang kedua, idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Gitu. Dua kaidah itu sudah membatalkan kitab yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, termasuk diantaranya Raudhul Jali. Maka lebih pas apabila muhakkiknya itu mengatakan kitab ini bukan karya daripada Murtadha Az-Zabidi, tapi karya daripada Muhammad Hasan Qasim. Dan siapa Muhammad Hasan Qasim itu? Kan begitu. Nggih. Oke. Sudah terjawab ya, Mas? Ya. Oke. Monggo. Dan Teman-teman ini yang juga lain. Apa? salah satu dari kesalahan mereka dalam bukunya. Ini Iya, dicatat ini. betul. Halaman berapa? 18 Gus. Halaman 20. 20. Ya mungkin untuk poin pertama, poin kedua sudah bisa kita pahami lagi. Iya. Mudah-mudahan pemirsa yang lain yang Hmm. sedang menonton ini juga bisa bisa mendapat pencerahan. Iya. Mungkin yang ketiga Nggih. yang Jadi, kaitan dengan itu bahwasanya panjenengan kan menyampaikan bahwasanya ya sudah banyak di channel-channel lain bahwasanya tokoh fiktif ya. Hmm. Tapi ternyata kan dari panjenengan sendiri
baik dari kiai ataupun dari Gus Hasan waktu di YouTube-nya itu menyampaikan bahwasanya ternyata Ubaid ini secara istilahnya stories ada gitu kan. Ada. Bahkan mohon maaf bapaknya pun ada gitu. Ada. Itu mohon diberi penjelasan lebih jelas lagi agar kalimat atau kata-kata yang keluar dari masyarakat, kalimat ngurus nasabnya sendiri malah ngurus nasabnya orang lain kan gitu. Ya. Ini biar lebih jelas karena kita membahas nasab ini bukan semata-mata untuk melecehkan seseorang, Ya. tetapi karena kita benar-benar mohon maaf menjaga kemurnian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Mungkin sesuai itu. dengan kaidah yang disampaikan mereka sendiri. Nah itu gitu. Jadi mohon itu lebih diperjelas nanti. Ya. Monggo. Baik, silakan Kiai Jafar. Jadi setelah kami membantah buku keabsahan nasab Ba'anawi dan meluruskan semua kaidah-kaidah yang melenceng dan juga kesalahan teks, kami tidak berhenti di situ. Jadi kami ini mengkaji siapa sih sebenarnya Ubaid itu. Ya. Kan sudah dibatalkan oleh Kiai Imad dengan dalil Ya. yang terperinci. Ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa Ubaid itu bukan putranya Ahmad bin Isa. Ya. Dengan data-data yang sudah dihadirkan dan hujah-hujah yang sudah ditampilkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Oleh karena itu, kami penasaran dengan Ubaid itu. Sebenarnya rasa penasaran ini sudah lama, Kang Junid, sebenarnya. Iya. Iya. Dari 2014 sampai 2019, tapi kami nggak memenuhi nggak mendapatkan celah. Dari mana Ubaid ini yang sebenarnya? Pintunya belum ketemu. Belum ketemu. Terjadilah polemik nasab yang sangat membingungkan ini ya. Sampai viral gitu. Iya, tapi alhamdulillah karena buku mereka tidak mampu menghadirkan dalil. Jadi kembali ke tadi, at-Tobnul Mufassar muqaddamun ala al-itsbat al-mujmal. Jadi karena itu berarti sampai saat ini yang dibenarkan itu adalah Kiai Imad. Karena mereka walaupun dengan hadirnya buku ini tidak mampu mendatangkan dalil yang pasti. Ya. Kebanyakan adalah asumsi dan dokumen pribadi. Terus hanya pengakuan-pengakuan dari para ulama. Di situ sudah dijawab oleh Qaidul Munasab. Iya. Wala ibrata Iya. bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Bin nasab. Ya, ini sudah dibantah dari situ. Oleh karena itu kami menggali dan mengkaji. Setelah mengkaji dari awalnya melalui kaidah ilmu nasab, melalui qiyafah athariyah. Dari qiyafah athariyah itu kami menemukan jalan yang pintu itu ada di kitab mereka. Nah, di sini di halaman 150. 150 di sini di kitab Al-Buruq Al-Musiqah, Syekh Ali As-Sakron masih belum bergelar Sayyid atau Habib. Ya. Syekh. Karena awal launching ini ya. Syekh Ali As-Sakron mengutip sebuah syair yang berbunyi wa biwalidihil maimun ubaidun al-ayasiru ubaiduhu. Di sini. Nah, di sini kami menemukan Al-Maimun di sini. Kami kaji Al-Maimun itu siapa? Dengan melalui mutola'ah, kajian dan bahkan istihor. Siapa Al-Maimun ini sebenarnya? Oleh karena itu kami melihat bait-bait yang sebelumnya, bait-bait yang sebelumnya. Jadi wa biwalidihi as-sufiyyu aliyun. Berarti di sini as-sufiyyu itu adalah gelar. Sufi aliyun. Nah, kemudian di bawahnya juga syairnya berbunyi wa biwalidihi al-alawiyyu alawiyun. Nah, jadi menurut kami karena ini dari atas sudah gelar, Al-Alawi ini adalah gelar nisbah nasab
keturunan Alawi. Oleh karena faktanya, nah, ini dipakai R.A. Robito Alawiyah. Alawiyah atau Bani Alawi. Nah, jadi ini gelar ini sudah dijanjikan oleh Ali As-Sakron dan bait-baitnya. Nah, terus akhirnya kalau memang dari atas itu gelar-gelar, makanya Al-Maimun ini berarti gelar. Kayak gini mungkin ya. Nggih. Jangan pakai Maimun, ntar ketahuan. Ganti aja Mbak Alawi. Mungkin kami potong sedikit nih. Iya. Artinya ya, Syekh Lea Sakron ya, panggilnya. Hmm. Artinya beliau mengutip itu pun masih belum bergelar Habib berarti Belum. ya. Masih Syekh. Syekh berarti ya. Masih Syekh. Bahkan di kitab itu ya tertulis muallifnya itu Syekh Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari mulai dia, bapaknya, kakeknya semuanya bergelar Syekh, tidak bergelar Sayyid ataupun Syarif. Gitu. Dan ini bertentangan dengan kaidah syura istifadhah. Ya kan? Bihaitsu ya'rifunahum bis-siyadati fi jami'il ajyal. Ya, dengan sekiranya semua orang itu mengenal mereka dari generasi ke generasi dengan gelar kesayyidan. Gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi dari lafal Al-Maimun kami pakai kaidah ilmu mantik untuk menetapkan sebuah dalil. Dari definisinya dalil itu apa? Fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu. Ya. Oleh karena itu kami memahami dari lafal Al-Maimun bahwa artinya adalah sebuah gelar. Ya. Kami memahami ini adalah kaidah dilalah lafziyah. Ya, yang terbagi menjadi 3. Tabi'iyah, wad'iyah, tabi'iyah, aqliyah. Jadi di sini wad'iyah. Al-Maimun ini. Dan makna dilalah bahwa di sini ini Maimun itu betul-betul edat. Kami ambil dari korinah-korinah, data-data pendukung dari para tulisan sejarah-sejarah ulama terdahulu dari Syair A'lamin Nubala, terus dari Al-Bidayah wan Nihayah, terus kami juga mengutip dari mafhum mukhalafahnya atau dari perbedaan dari kitab-kitab tersebut dari Al-Kamil Ibn Al-Athir yang sekarang juga beredar. Pembedaan dari mereka bahwa nasabnya Maimun ini nyambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Ini tikus masuk dalam perangkap. Oh, artinya sudah ada pembelaan lagi ini. Ada. Oh, Beredar bahkan saya tapi berat, mohon maaf, bukan Ubednya tapi Maimunnya ke atas nih. Maimunnya ke atas. Maimun ke atas. Jadi ternyata Maimun dibela sama mereka. Oh. Jangan. Nah, kan gitu. Kan tidak mungkin mereka membela Maimun, apa pentingnya kalau tidak ada kaitan biologis dengan mereka. Iya ya, paham. Kan begitu. Beredar ini. Berarti semakin jelas ya. Semakin Ya jelas. artinya di saat Ubed Bagaikan matahari di siang hari. enggak, artinya gini, di saat Ubed ya disambungkan ke Maimun ya, mereka kan juga sudah ketar-ketir. Iya. Ya. Sehingga Maimun pun sekarang nasabnya pun mau dicangkokkan lagi ke Iya. Ali bin Abi Thalib. Iya. Iya, benar. Iya, ke Ali bin Abi Thalib ya. Ya, berarti ya untuk jaga. Enggak, inti yang bisa kami ambil di sini gini. Artinya gini. Seperti yang disampaikan Gus Hasan tadi. Jadi tidak mungkin mereka tidak mungkin mereka, mohon maaf ya, mengaku kaitan dengan Ubed kalau membela Maimun ya, kalau mereka tidak ada kaitannya dengan Ubed. ya Ubed. Iya. Ya, Bahasa tubuh. nggih. Sudah keluar. Karakteristiknya muncul ya. Itu namanya lisanul hal. Afsahu min lisanil maqal. Soalnya begini, Kang Gini. Nggih. Kalau memang tidak ada kitab sezaman bahwa Ubed itu bin Ahmad bin Isa. Nah, sudah tidak ada. Jadi yang ada Ubed itu ya bin Maimun Nggak, ya artinya kan yang disampaikan panjenengan ini loh bapaknya yang sebenarnya gitu. Berarti itu sudah menampakkan kenyataan lah gitu ya. Karena seperti yang sampaikan jenengan barusan, Iya. sudah ada yang membela Maimun gitu.
Ya berarti ya dia tidak salah Ya, lagi gitu. secara logika ilmiah kan begini ya. Ketika mereka itu mengklaim bahwasanya Ubed ini adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, kan tidak bisa mereka buktikan secara ilmiah, toh. Iya. Baik dari ilmu sejarah maupun dari ilmu nasab, gitu, tidak bisa mereka buktikan, gitu loh. Nah, kalau tidak bisa mereka buktikan, lalu mereka mau membantah dengan cara apa? Ketika kami menyatakan bahwasanya Ubed ini bukan putranya Ahmad karena tidak ada dalam historical sejarah maupun kitab-kitab nasab. Ya. Adanya Ubed bin Maimun Al-Qaddah ini menyebar di dalam kitab-kitab sejarah, gitu loh. Nah, bahkan saking banyaknya yang menyampaikan ini, ya, Maimun ini juga tidak diketahui kapan wafatnya. Dan ada ikhtilaf di situ, Kiai, ya. Bahwa leluhurnya Maimun ini siapa? Ada yang mengatakan Majusi, ada yang mengatakan Yahudi. Tapi ulama lebih dekat kepada menyatakan Yahudi karena ada keterangan yang mengatakan bahwasanya yang Majusi itu adalah bapak angkatnya atau bapak asuhnya, gitu loh. Robibu. Oh, Gitu. Di situ. Nah, kemudian ketika kita lihat melalui metode yang oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi disebut metode Khilafah Athariyah. Nah, itu dikatakan bahwasanya fikroh dan harokahnya Maimun Al-Qaddah dan keturunannya itu kok sesuai dan sepadan dengan fikroh dan harokahnya Ba'alawi belakangan ini, gitu loh. Iya, iya. Nah, yang kita ketahui dari gerakan-gerakan mereka kan selama ini, gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan dakwah di dalam al-ghulu fi din. Ya. Jadi berlebihan di dalam beragama. Dari dulu sebenarnya saya penasaran, siapakah mereka sebenarnya ini? Selalu memberontak, ya, kepada pemerintahan yang sah. Oleh karena itu saya mutola'ah. Siapa di zaman sahabat yang selalu memberontak? Kelompok Khawarij. Ya, betul. Iya, iya. Pimpinan Abdullah bin Sabah. Di situ. Terus siapa yang mengkudeta Khalifah Utsman bin Affan? Ya mereka lagi-lagi mereka. Ya. Siapa yang mengadu domba antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah sehingga terjadi peperangan Jamal? Lagi-lagi kelompok mereka. Iya. Siapa yang mengadu domba antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sehingga terjadi peperangan As-Siffin? Ya lagi-lagi mereka. Tuntutannya sama. Apa? Tidak adil. Sama, hampir sama dengan di Indonesia yang kemarin. Ya, mungkin pemerintah tidak adil. Sama persis itu. Ya, mungkin gini, sama Kiai. persis. Jangan terlalu panjang, Kiai. Karena apa? Karena gini, Kiai. Ini supaya menumbuhkan rasa penasaran mereka, sehingga mereka ini, ya kan, mau ikut berpartisipasi, membantu perjuangan kita untuk meneliti sampai tuntas sebagaimana pesan daripada Kiai Said dan juga Kiai Ma'ruf Amin kemarin ketika kami sowan kepada beliau, lanjutkan penelitian ini sampai tuntas. Begitu ya, karena baterai sudah drop ini kan, ya toh. Nah, jadi supaya jenengan juga penasaran, ya kan, tunggu rilis kitabnya, insya Allah nanti launchingnya kita. Padahal banyak ya informasi tentang Maimun Al-Qaddah itu yang akan disampaikan karena baterainya yang drop. Ya, dan juga kan Kiai, nanti ada kajian khusus kan di dalam buku itu tentang penelitian Maimun Al-Qaddah secara komprehensif berdasarkan literatur ilmu sejarah dan dikomparasikan dengan ilmu nasab, ya. Nah, baik.